Kalau di organisasi itu zaman dulu itu dibatasin dengan satu orang yang punya. Saya pernah bicara dengan seorang hanya dengan grup yang sekitar 500 atau bahkan 16.000 sampai 20.000 orang. Saya pernah dan saya tahu bahwa jadi semua informasi seharusnya difilter. Karena ada informasi yang kita share, formulasinya adalah being authentic. Jangan pernah mencontoh orang lain. Kembali ke channel saya, Ria Mirza. Saya punya pengalaman profesional 25 tahun di brand dan komunikasi. 25 tahun itu kebanyakan role saya adalah public speaking, terutama ke media. Karena kalau di organisasi itu zaman dulu itu dibatasin dengan satu orang yang punya responsibility untuk mengkomunikasikan apapun yang terjadi di perusahaan. Transisi saat ini sangat dahsyat. Ketika semua orang memiliki media, maka semua mempunyai cara untuk menyampaikan apa yang menjadi pikirannya, termasuk pengalamannya di dalam organisasi. Ini yang menjadi concern saya besar sebagai profesional di bidang brand dan komunikasi. Kenapa semua orang harus dapat media training saat ini? Media training itu simple. Dia harus tahu what to say and what not to be said atau not to sharing. Jadi semua informasi seharusnya difilter, karena ada informasi yang kita share itu bakal jadi bagus buat kita, branding kita, tapi ada yang justru sebaliknya. Oke, saya ingin kasih ilmu sedikit yang namanya authentic communication. Jadi salah satu kunci sukses, bahkan semua brand maker, kalau Anda seorang pebisnis, semua brand maker bilang bahwa the key is communication. Kunci dari kesuksesan adalah komunikasi. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa sukses dalam berkomunikasi? Formulasinya adalah being authentic. Jangan pernah mencontoh orang lain. Jangan takut kalau voice kita nggak sebagus seperti voice kalau orang itu TV presenter atau misalnya radio ya. Nah, jangan pernah takut kita nggak punya voice seperti itu. Atau kita nggak punya konten yang sepinter orang-orang yang udah hebat banget. No, it is not about that. It's being you. Kita harus jadi diri kita sendiri. Lalu, yang paling penting, kita mesti pikirin siapa audiens kita. Siapa yang kita ajak ngomong. Kalau anak yang kita ajak ngomong, kita harus mampu untuk bicara dengan bahasa anak. Sehingga amat mudah buat dia paham. Kemudian kita juga harus tahu apa yang kita inginkan. Apakah kita sedang menyampaikan sekedar informasi atau kita ingin melakukan sesuatu agar anak kita berubah misalnya. Nah, call to action itu harus dilakukan dengan tools dan strategi. Kalau anak-anak mungkin dikasih slide presentation nggak pas ya. Tapi mungkin dengan cara bermain lebih tepat. Traveling contohnya adalah salah satu cara saya untuk berkomunikasi dengan anak-anak saya untuk bisa menyampaikan pesan-pesan saya. Lalu jika iya, maka penggunaan antara kenali siapa yang kita bicara. By the way, di authentic ini tidak peduli kita bicara one to one atau one to many atau one to million. Saya pernah bicara dengan seorang hanya dengan grup yang sekitar 500 atau bahkan 16.000 sampai 20.000 orang. Saya pernah dan saya tahu bahwa ujungnya adalah tetap harus jadi diri sendiri. So be yourself, be your very true self. Kemudian yang kedua, kenali kita bicara dengan siapa. Lalu apa sebenarnya purpose dari komunikasi kita. Gunakan tool yang tepat agar bisa mendrive action. Atau memenuhi apa objektif yang kita inginkan. Saya Ria, saya senang apabila
sahabat semua yang nonton bisa jauh lebih jago dalam berkomunikasi. And feel free to contact me, to share me. Jangan lupa practice, make perfect. Salam dari saya, it's part of Do Better Class. Jadi lebih baik dari kemarin dengan cara bersama-sama belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.